Jadi, kubawa balik buku itu laksana jimat dan menggenggamnya dengan segenap iman yang dirundung ketakutan. Selama beberapa minggu, aku menyerahkan kehadirannya yang bak gembel di meja kerjaku, dan kami berdua menertawakan buku-buku tebal di rak, mencibir mereka dengan absurd karena tak punya gambaran lebih akan hidup selain rak yang tak bernoda, gelitikan bulu kemoceng, penyedot debu yang menghapus segala kotoran mereka, sambil tertidur pulas dan hanya sesekali bangun menjalankan tugas. Dengan keangkuhan yang tak pernah terancam oleh kepuasan atau kekuatan-kekuatan alam yang dijabarkan di halaman-halaman tubuh mereka. Euforia ini akhirnya surut. Dihantui oleh bayang-bayang blur, aku berbenah dan kumasukkan dalam kotak kardus besar buku-buku yang kuanggap kurang penting atau tidak ada manfaatnya buatku. Kubagi-bagi kepada para mahasiswa dan rekan-rekan kerjaku. Lega bisa merebut ruang untuk menggantung lukisan atau cermin. Permukaan putih polos yang tidak menyeru-nyeru meminta perhatian. Namun saat malam tiba, aku bermimpi buruk dan kembali ke beting pesir itu lagi. Tapi kali ini bukan buku-buku yang bermunculan melainkan tangan. Mencekal pergerakan kakiku dan mencegahku lari dari gugatan mereka yang putus asa. Mempersiapkan wawancaraku untuk lowongan jabatan Pluma bisa menepis perlahan-lahan bayangan-bayangan itu dari benakku. Aku harus bersaing menghadapi 3 orang dosen yang sangat mumpuni. Tapi akhirnya akulah yang terpilih untuk menggantikan Pluma. Kendati sekarang tidak lagi yakin apakah aku memang menginginkannya. Kadang aku merasakan dorongan meluap-luap untuk menjadi pelaut di Alaska, berganti haluan sama sekali, kembali ke Buenos Aires, dan melupakan soal buku-buku. Namun, lantas aku berkata dalam hati bahwa cerita tentang Burr ternyata masih memengaruhiku. Dan jangan biarkan diri terhanyut oleh pesonanya. Aku bayangkan di mana kira-kira ia berada. Apakah ia bahagia tanpa buku-buku? Apakah ia terjun ke dunia bisnis? Atau tanpa sengaja mulai membangun kembali perpustakaannya? Betapapun jalan hidupnya menggelitik rasa ingin tahuku, aku toh harus meneruskan jalan hidupku ini, berpacu dengan sasaran yang telah kutetapkan sendiri, melacak peta sastra Amerika Latin dalam perjalanannya melalui Eropa, yang dengan satu cara mengenapi perjalanan yang telah dipetakan oleh Pluma. Masalahnya, sejak pengalamanku di Uruguay, ambisi ini tampak prestisius dibandingkan perjalanan yang ditempuh oleh buku-buku itu sendiri. Inilah temuanku sekaligus kegagalanku. Memperhatikan buku-buku di jendela pajang toko-toko berkilauan kena sorot lampu seperti batu akik warna-warni. Kendati judul-judulnya tetap kubaca, aku tidak bisa menahan kedengkian sinis untuk mengira-gira ukuran dan volume bukunya. Apa yang akan terjadi pada semua daya tarik mereka itu? Peragaan indah, sampul dan jilidan, andai terpaan nasib juga ikut menggigit mereka, menunjukkan apa yang sanggup diperbuat oleh angin, api, dan air. Selama beberapa hari, aku malas melihat buku-buku baru dan menahan segala godaan di meja-meja penawaran. Lebih parah lagi, nyaris tak menengoknya. Langsung kuoperkan ke perpustakaan buku-buku yang dialamatkan ke kantor dari negeri-negeri yang jauh. Aku khawatir salah satunya nanti bakal menarik minatku, lalu kubawa pulang. Dan dengan itu, menambah anggota baru koloni raksasa yang telah menguasai dinding-dindingku dan mulai mengambil alih lorong rumahku. Dan bila kuletakkan kembali La Linea de Sombra ke Lesnar yang bisa terlihat olehku setiap hari, hal ini akan
aku ragu apakah aku cukup kuat untuk tak bisa melanggar janjiku sendiri. Lantas, tibalah malam saat aku melihatnya terbelah dua oleh cahaya lampu, dan entah apakah karena benar bahwa buku-buku menjalin kekerabatannya sendiri, atau karena pada akhirnya aku kembali bisa menguasai emosi-emosiku. Kuputuskan bahwa sudah waktunya menyekar ke makam Pluma. Kutaruh buku itu di kursi penumpang. Gerimis bertambah deras yang memaksaku menyalakan lampu dan mencoba mengingat-ingat lokasi sinting yang telah kutinggalkan. Aku mampir ke sebuah losmen untuk membeli rokok, dan sekembalinya ke mobil, duduk saja selama seperempat jam dengan mesin mati di depan sebatang pohon, menyimak ayunan monoton menyapu kaca mobil menyeka hujan. Tapi adilkah untuk Joseph? Haruskah Konrad ikut gugur di sana? Dan sekali lagi ia memintaku berjanji tidak akan meninggalkannya. Sikapku sudah tegas untuk tidak mengalah padanya. Sesudahnya ketegasan ini terasa jahat. Tapi tekadku sudah bulat, kata si kapten dalam buku itu tentang pelaut yang merancau di ranjang kematiannya. Korban dari rasa panik yang menular. Dalam kata-kata itu, aku seperti mendengar permintaan tersirat yang dengan satu atau lain cara telah disampaikan buku itu sejak mula. Kuraih kunci, kunyalakan mesin, dan kembali ke jalan. Beberapa kilometer ke depan, kumasuki jalan yang mengarah ke pemakaman. Kuparkir mobil di sebelah pohon elm dan berjalan membawa buku itu di antara makam-makam bertaman, yang pada akhirnya juga terlihat seperti buku-buku yang tertutup, persegi, kaku, tak ada yang bisa membukanya. Masing-masing punya cerita dan hasratnya untuk hidup terpendam dalam kelembapan tanah. Hujan rintik berhasil mempertegas rimbauan hijau dan nisan-nisan hitam. Aku cukup kesulitan menemukan persemayaman Pluma. Kutarik kerah mantelku ke atas buat menghalau gerimis, sambil juru kunci mengantarku ke lokasi makam Pluma. Kutaruh buku itu di tengah-tengah lempeng pualam sunyi sendirian. Aku berdiri di hadapannya barang sesaat. Seraya rintik hujan menetesi sampulnya yang kasar, utuh dalam hujan-hujan sebagaimana ia bertahan dalam semen dan perjalanan pulang. Sebab nelayan-nelayan di Tasikroha tanpa disadari memberitahuku akhir kisah ini. Ruang terlalu luas buat seseorang yang tidak terbiasa. Salah seorang dari kedua nelayan itu mengawali ceritanya. Sambil kami duduk di gubuk yang kebanjiran, air naik sampai ke betis. Persis pada saat aku hendak naik kembali ke taksi, kuputuskan saat itu juga untuk mendatangi gubuk-gubuk nelayan. Dengan pertimbangan, tidak ada lagi kesempatan lain buatku untuk mencari tahu apa yang mereka tahu. Dari jalan setapak, aku bertepuk tangan. Anjing-anjing datang menghampiri dan kuda-kuda pergi menjauh. Beberapa detik kemudian, dua pria keluar dari bilik dinding dan ketika kutanyakan siapa pemilik rumah, mereka melambai dan menyuruhku mendekat. Bukan perkara mudah. Beberapa langkah ke depan sudah tampak garis gelap tanda air banjir dari Tasik. Dan aku tidak tahu seberapa dalamnya. Namun, ajakan mereka begitu bertubi-tubi. Maka kucopot sepatu dan kaos kakiku, kulinting celanaku, dan maju 100 meter pelan dan ragu-ragu sampai tiba di gubuk dengan tangan menjinjing sepatu. Yang bikin aku kaget, orang-orang ini tampak begitu santai, hidup nyaris terendam air. Dan andai pergelangan kakiku tidak menggigil kedinginan, aku juga lama-lama akan bisa bersikap cuek. Kasur mereka beber di atas meja-meja tinggi. Meja lain disesaki macam-macam perkakas, piring, botol, kompor, gas kecil, dan sisa-sisa barang mereka yang sekedarnya itu digantung dengan kait di dinding-dinding.
Pintu terbuka ke arah Tasik, menghadap cakrawala yang memenuhi awan hitam, sementara perahu mereka terombang-ambing di jangkar hanya beberapa meter dari sana, dan air berkerumun koloni bebek, burung camar, dan flamingo. Dua nelayan tadi berkata bahwa mereka jadi terbiasa dengan kehadiran Carlos Burr. Mereka biasa melihatnya berjalan-jalan di tepi pantai atau mengitari Tasik, atau pergi jauh dan pulang berjam-jam kemudian membawa kayu-kayu kapar, tulang anjing laut, barang-barang hanyut, botol warna-warni. Ia pakai kayu-kayu itu untuk membuat perabot dan laci seadanya, dan menggantungkan tulang-tulang dengan senar pancing di dalam dan luar pondok. Bersama tengkorak, albatros, dan burung-burung lainnya. Saat hari berangin, hiasan-hiasan itu ramai bergemerincing, bertabrakan sampai-sampai mereka tidak bisa membayangkan bagaimana ia bisa tidur. Atau buat apa sih ia gantungkan begitu pada awalnya. Inilah yang membuat semua orang menjauh dari pondoknya, dan para ibu-ibu melarang anak-anak mereka berada dekat-dekat dari sana. Pernah sekali, seseorang perempuan tua pergi menemuinya dan meminta dia menangkal guna-guna yang membuat perutnya menggembung besar sampai seperti mau meletus. Perempuan itu pulang dengan kecewa, menyebut bahwa orang itu dukun sihir yang tak punya kekuatan apa-apa kecuali mungkin untuk menyulut malah. Jadi sesudahnya semua orang menjaga jarak. Kadang mereka melihatnya berteduh di bawah atap, membaca salah satu buku yang tinggal tersisa. Pada musim panas, ia menyetop perbekalan di La Paloma dan meminta pesanannya diantar. Sementara pada musim dingin, ia pergi ke warung milik seorang nelayan untuk membeli rum, tembakau linting, tepung karungan, mie, apa saja yang bisa ia makan. Ia tidak banyak bicara dan orang-orang juga tidak mengobrol dengannya lebih dari seperlunya. Tak ada yang tahu apa yang dia kerjakan atau apa yang ia cari. Musim panas berganti musim dingin dan berganti lagi musim panas. Pada bulan Agustus, tatkala paus-paus berenang ke selatan, kata mereka, beberapa ekor paus terbilang cukup dekat dengan pondok itu, mengibaskan sirip dan membuat cipratan lebih jauh dari sesudah-sudahnya. Membuat terkesan seisi desa. Seekor paus anakan terdampar di bantaran beberapa meter dari pantai, dan 10 orang mencebur masuk air buat mendorongnya balik ke laut. Cukup makan waktu, tapi Pearl tidak menghampiri mereka. Ia cuma memandangi dari pondoknya, dengan tulang belulang berkentingan di seputarannya, sendiri dan tak tergugah, sampai makhluk itu kembali ke perairan. Tapi suatu pagi, beberapa bulan yang lalu, mereka bilang mereka melihatnya mengambil palu dan mulai mengetoki tembok-tembok pondoknya. Yang paling menyita perhatian mereka adalah bahwa dia tampak sedang membetulkan sesuatu. Sebab dia memukul di satu titik lalu pindah ke titik lainnya. Mereka melihatnya bekerja di atas jendela, lalu di bawahnya, lalu sebelah pintu. Seseorang anak tetangga satu-satunya yang berani bercakap-cakap dengan tuan itu kembali membawa cerita yang mengubah keheranan mereka di awal menjadi kebingungan yang lebih hebat lagi. Dia mencari sebuah buku, begitu katanya. Mereka tahu bata-bata di pondok itu tidak semuanya semen, dan sekian lama ini mereka bertaruh seberapa lama tembok seperti itu bisa bertahan. Si kuli sesumbar di barbar tepi pantai bahwa ia pernah membangun rumah dari kertas, tapi tak ada yang mau mempercayainya. Tapi kami di sini tahu kalau itu benar,
sekalipun kami belum melihatnya langsung, kata bapak nelayan yang lebih tua dan lebih banyak bicara. Nelayan satu-satunya, barangkali putra atau kerabatnya, cuman mengangguk-angguk dan menggerak-gerakkan tangan dengan senewen. Banyak turis datang ke sini dan berbuat apa yang ingin mereka perbuat, lanjutnya. Ya, setiap orang punya kesukaan sendiri-sendiri. Dia bangun rumah dari buku-buku, itu sudah cukup mengejutkan. Lebih mengherankan lagi sewaktu dia mengelubanginya. Seperti kubilang, selama 2 hari dia menggodami temboknya. Dan si bocah bilang itu karena buku yang ia cari tidak ketemu. Ya jelas saja toh. Ada beberapa banyak buku kan di sana. Akhirnya dia bikin rumahnya jadi seperti saringan. Tidak kurang dari 10 atau lebih lubang menganga di tiap tembok. Atas, bawah, samping. Sampai akhirnya ketemu, begitu kata si bocah. Ia membawa buku itu ke La Paloma lalu mengirimkannya dengan pos. Anak tadi tahu sebab ikut pergi bersamanya. Lalu orang itu kembali dan kami melihatnya mulai membetulkan pondok. Ia beli semen 1 sak dan minta diantarkan segerobak penuh bata. Tapi ada daya kawan, tampaknya tidak manjur. Tembok itu doyong ke satu sisi, lalu ke sisi satunya. Ia taruh sebuah buku dan tembok di bawah melengkung seperti mau roboh. Dan bagaimana yang dipasang di bagian atas? Berjatuhan. Segalanya lepas, miring, mustahil diperbaiki. Berhari-hari ia coba, Anda sudah ke sana? Tak ada yang tersisa. Akhirnya ia hancurkan sekalian. Kami lihat dia dari sini dengan palunya. Berani sumpah, kami merasa kasihan padanya. Sebab pondok itu tidak jelek sebetulnya. Sampai perkara buku yang satu itu muncul. Suatu siang kami melihatnya di jalan setapak. Menenteng tas koper, ia memandang balik ke pondok yang roboh, melambai ke kami, dan berjalan pergi di bawah terik matahari. Ia tak pernah kembali. Aku berpamitan pada para nelayan itu, menjinjing sepatu. Kaki telanjangku dingin membeku. Saat terlintas olehku untuk bertanya canggung, apakah selama beberapa hari sebelum kepergiannya, mereka menengarai ada sesuatu yang aneh. Mata mereka membelak dan bapak nelayan tua menjawab, "Kalau soal aneh, ya sudah sejak dari awal dia ke sini, ya kan?" Seperti ku bilang, tak ada yang mau dekat-dekat dengannya, sebab kami semua rada ketakutan. Semua kecuali anak tadi itu, si bocah pemberani. Ia bilang orang itu bukan dukun sihir, bahwa ia membacakan keras-keras buatnya hal-hal yang tidak sepenuhnya ia pahami. Tapi kedengaran seperti musik. Dan tak punya bayangan buat apa tulang-tulang itu. Sekali waktu ia bertanya pada tuan itu, tapi ia cuma tersenyum sedih, tak berucap apa-apa. "Bisakah saya bicara dengan anak itu?" tanyaku. "Dia di Arahania, kerja bangunan dengan pamannya. Tapi ada surat." Nelayan yang satunya tiba-tiba berkata, "Anak itu membawa surat untuknya yang tiba di Paloma, dari Inggris," pungkasnya. Seolah-olah satu kata tersebut membangkitkan sensasi misteri dan keganjilan yang bakal menyertai kisah ini sepanjang sisa hidupnya. Detail ini terus kuingat-ingat sambil aku berjuang melintasi pinggiran Tasik penuh air dan lumpur hingga ke lutut. Lantas, selama di taksi dalam bus ke Montevideo, naik feri ke Buenos Aires, dan sesembunyi dari flu berat di rumah ibuku dalam penerbangan balik ke London. Detail itu juga yang menjadi bukti
yang kubutuhkan saat aku berdiri di depan makam Bluma kemarin siang. Memandangi hujan, membasuh semen, dan melihat ilustrasi gambar kapal dan ikan di sampul muncul dari bilik remah-remah yang menutupinya. Seolah-olah didorong oleh suatu hasrat yang rahasia. Kapal itu tiba-tiba angkat sauh, sebab Bluma menyurutinya meminta ia mengirim balik buku yang ia berikan di Monterey. Menurut Bluma, buku itu wajib dipegangnya bila ia hendak merampungkan tulisannya tentang Conrad. Aku yakin hal ini tidak benar, sebab selain kalimat dedikasi itu, sepertinya ia tidak pernah mencoretkan apa-apa lagi di buku itu. Dan ia pasti bakal kesulitan membeli edisi lain di toko buku manapun, baik dalam bahasa Inggris maupun Spanyol. Aku curiga ada alasan lain. Barangkali cuma rasa penasaran apakah pria nan jauh di sana itu yang dengannya ia habiskan 1 malam penuh tequila dan desahan di sebuah hotel Monterey bukan cuma mengenangnya dengan rasa sayang, tetapi juga sudi berbuat sesuatu baginya. Buku itu melunak di bawah siraman hujan, lunglai ke batu pualam, luruh ke dalam kematian yang hening dan lambat laksana kapal memasuki dermaga perlahan-lahan. Sekali lagi kubayangkan Carlos Bror dicekam rasa sengsi, mencoba mengingat-ingat di mana persis buku itu berakhir dalam tembok yang dilabur putih itu, meraba-raba permukaan kasar itu dengan membuta. Berharap getaran jarinya bisa mengingatkan di mana ia menaruhnya. Menempel ke buku lain. Untuk sesaat, aku membayangkan dia naik pitam pada dirinya sendiri. Bukan karena lupa, tapi justru karena ia tahu itu ada di sana. Di suatu tempat di balik semen, dan menjadi kian bertekad ketimbang sebelumnya untuk menemukannya. Apakah ia melakukannya demi Bluma? Atau demi dirinya sendiri? Hilang akal akibat rasa sepi. Mendengar buku-buku memanggil-manggil di balik kemerincing tulang belulang yang tertiup angin? Atau semua ini gara-gara kebutuhan naif tapi mutlak dari seorang perempuan yang minta dikejutkan? Tantangan yang menjadi tahap pamungkas dari suatu yang harus mencapai titik akhirnya, yang sudah selesai lama sebelum dirinya. Sehingga yang bisa ia perbuat cuma mengambil palu dan mulai merobohkan karya sepanjang hayatnya sekali lagi, dengan harapan akan bisa keluar dari kurungan yang menyeramkan. Di bawah guyuran hujan, buku itu tiba terlalu lambat untuk mengejutkan Bluma, dan ia tidak sempat memetik manfaat dari pelajarannya. Namun, seorang pria telah melabrak garis-garis bayangannya sendiri dengan brutal, tertatih-tatih, namun pasti. Kuucapkan selamat tinggal kepada Bluma, seraya gambar kapal dan ikannya mulai luntur. Kuhaturkan hormat kepada Yosef, sang adiluhung, dan pulang kembali ke rumah. Tamat.